Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرين إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tiada henti hanyalah kepada Allah Rabbul Izzah yang telah dan masih memberikan kita kenikmatan begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah taala kehendaki pada diri seorang hamba, ketika seorang hamba itu diberi pemahaman terhadap agamanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan pada kehidupannya, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kelak, dia akan difahamkan terhadap agama. Dan ciri-ciri orang yang akan difahamkan agama, Allah Ta'ala menghiasi setiap waktu yang Allah Ta'ala berikan padanya selalu dalam keadaan beramal salih. Dan amal salih yang dimaksud tentunya di atas dua syarat mutlak. An-niyatu lillah, niatnya karena Allah, wa ittiba'us sunnah ala Rasulillah, wa ittiba'us sunnah ala Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan sore ini atas izin Allah untuk yang pertama kali ngajinya di sore hari ini. Mohon maaf ibu-ibu ya kalau dibuat malam pada protes. Ini alhamdulillah di sore hari ini atas izin Allah, di kesempatan sore ini kita semua didatangkan oleh Allah untuk mempelajari bagian dari kesempurnaan Islam, bagian dari kesempurnaan ilmu seseorang, yakni babul adab, akan belajar tentang adab. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal hingga akhir kemarin, seseorang itu tidak akan memiliki nyatanya dalam keimanan yang sempurna sampai dia memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlakul karimah huwa thamaratul iman atau thamaratul ilm. Karena akhlak yang mulia itu buah dari keimanan atau buah dari ilmu. Maka jangan pernah dia katakan saya berilmu, tapi lihat akhlaknya, lihat attitude-nya. Dan jangan pernah mengatakan saya berakhlak mulia, tapi amalnya juga enggak jelas. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran Kitabul Jami' yang ditulis oleh siapa? Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Dan telah sampai kepada kita kemarin di bab apa? Bab yang kedua dalam Kitabul Jami', Babul Birri Wassillah. Bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim. Nah, ini maaf yang jamaah yang baru datang mungkin agak ketinggalan cukup jauh tentang apa itu makna silaturahim. Jelasnya kami persingkat, silaturahim itu dalam Islam, dalam syariat, bukan saya berkunjung ke tempat Anda, bukan Anda berkunjung ke tetangga Anda, bukan juga kita berkunjung kepada ke rumah orang tua kita, atau berkunjung kepada pakde kita, kakek nenek kita, atau berkunjung kepada karib kerabat kita. Itu bukan silaturahim. Silaturahim adalah menyambung tali rahim yang pernah putus, diputus atau mereka yang memutus. Itu makna apa? Silaturahim. Karena ada yang uququr rahim, ada yang memutus tali rahim. Itu udah bahas. Maka di pertemuan yang lalu di hadis yang ketiga ya,
Kita akan ulangi, yakni apa? Dosa terbesar anak Adam selain dia berbuat syirik kepada Allah. Kalaupun dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi apabila dia melakukan dosa berikut ini, maka dia telah melanggar dosa terbesar antara dirinya dengan hak adami. Yakni apa? Ma jaa fi tahrimi uquqil ummahati. Berikut ini kita akan bahas, kemarin kita akan bahas, sudah kita bahas haramnya memutus hubungan kepada seorang ibu. Ya, durhaka kepada seorang ibu. Hadisnya kemarin Nabi SAW mengatakan, Innallaha ta'ala harrama alaikum uququl ummahati. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Panjang lebar sudah kita bahas. Wa wa'dal banat. Yang kedua apa? Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Mengubur hidup-hidup ini enggak harus dia lahir langsung kemudian dia kubur. Termasuk juga dia hamil, dia gugurkan kandungannya dengan sengaja. Ini dosa besar. Termasuk dosa qital, membunuh. Yang ketiga, wa man'an wahati. Ya, kita sudah bahas di situ kemarin. Setelah mengubur hidup anak perempuan, lalu kemudian adalah menahan dan menuntut. Wa man'an wahati. Menahan dan menuntut. Siapa yang ditahan, siapa yang dituntut, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Apa makna ditahan Mas Airo kemarin? Dan apa yang dituntut? Dibaca enggak? Iya, tidak mau memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Kan kita udah bahas kemarin 4 jenis pos-pos nafkah ya. Pos-pos nafkah udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nafkah itu ada 4 berdasarkan syariat yang dibawa Nabi SAW. Posnya ada 4. Fi sabilillah, raqabatin, fil miskin, dan wa ahlihim. Sebagaimana dah sabda Nabi SAW, wa dinaru anfaqtahu fi sabilillah. Dinar atau harta yang dinafkahkan buat jalan Allah, di jalan Allah. Ini udah kita tafsirkan itu. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Harta atau uang yang dinafkahkan buat membebaskan budak. Dan yang ketiga, wa dinarun antasaddaqata ala miskinin, atau harta yang disedekahkan buat fakir miskin. Ini pos yang ketiga. Dan yang pos keempat, wa dinarun anfaqtahu fi ahlika, harta atau rizki berupa uang dan seterusnya yang dinafkahkan buat siapa? Anggota keluarga. A'dhamuha ajran anfaqtahu ala ahlika, kata Nabi. Yang paling besar ganjarannya dan yang paling utama di sisi Allah yang dinafkahkan seorang suami, seorang ayah buat anggota keluarganya. Dan sudah saya urutkan kemarin. Yang keempat ini malah yang lebih utama karena dia wajib. Ya, kita udah belajar. Kemudian wa kariha lakum kila wa qala. Lalu larangan yang keempat setelah menahan tadi ya, setelah menahan dan apa? Menuntut lebih. Ini biasanya yang sering menuntut tuh ibu-ibu. Bu, can you hear me? Ibu-ibu dengar? Yang sering banyak menuntut siapa? Di sini nggak ada, ini baik-baik semua. Karena sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu, kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami itu hanya memberikan makan dan pakaian aja. Jadi kalau seorang suami hanya memberikan rumah, tempat tinggal itu ngekos atau ngontrak seumur hidup sampai punya cucu hanya ngontrak aja, nggak bisa beli rumah sebagus di GTP ini misalnya begitu. Tapi dia makan dan pakaian sudah cukup, maka itu telah gugur kewajibannya. Dan apabila seorang istri dan seorang anak diberikan tempat tinggal yang sangat mewah atau lebih dari cukup, misalnya di GTP atau IV Park, maka dia telah memberikan kewajiban yang lebih dari cukup. Ya, makanya ibu-ibu jangan banyak tuntutan. Anak-anak juga jangan menuntut. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepada ayah kalian, itulah hasil kerja keras orang tua. Maka maaf, ketika ada seorang suami, seorang istri, seorang suami telah memberikan lebih dari cukup, rumahnya milik sendiri, kendaraannya walaupun Astuti, Astrea 73, ya, nggak punya Nemax, apalagi Picex, Nmax sama PCX gitu misalnya, nggak punya mobil, dibelikan satu motor itu, satu sepeda, itu udah lebih dari cukup, karena bukan kewajiban suami memberikan kendaraan buat anak dan istrinya. Maka ketika seorang suami sudah memberikan ini, lalu anak dan istri yang menuntut, ini termasuk dosa. Jangan membebani seorang suami atau seorang ayah yang dia tidak mampu memberikan lebih dari itu.
Maka bapak-bapak yang sudah memberikan lebih dari itu, pahalanya luar biasa. Semoga diterima sebagai niat yang ikhlas. Yang keempat, larangannya wa kariha lakum kila wa qala. Ini larangan yang kemarin ya. Allah mengharamkan membenci bagi kalian yang kila wa qala. Kila wa qala itu apa sih? Hah? Banyak bicara. Ini dari si fulan, ini dari si fulan. Kalau ngumpul teman, oh saya dapat berita loh. Ya, padahal sama di waktu yang sama-sama baca berita. Kenapa harus diceritakan? Ini nggak boleh. Ya, banyak berbicara yang nggak bermanfaat. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, hendaknya dia berkata baik, kalau enggak diam. Ya, ini bukan hanya ibu-ibu, Bu, bapak-bapak juga sama kalau nongkrong. Ya, yang dibicarakan itu maaf, kadang rak mutu. Enggak nambah iman, enggak ada kemanfaatan dunia. Nah, ini enggak disukai sama Allah. Bicara itu hal yang penting. Kalau bercanda jangan sampai kepada fisik seseorang. Itu juga enggak boleh. Bercanda ke fisik seseorang itu sesuatu yang diharamkan. Karena Allah nurunkan surahnya Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jelas. Wailun di sini maknanya li tafsir semua sepakat. Itu ancamannya adalah finnar kalau dia nggak mau bertobat. Celakalah orang yang suka mencela dan mengumpat. Itu nggak boleh. Faham ya? Tapi ingat, kalau ada teman yang kayak gitu, ada orang yang seperti itu, mencela orang fisiknya atau pekerjaannya, jangan benci orangnya. Benci dan berlepas dirilah terhadap apa perbuatannya. Ingat ya, itu harus dipilah ya ibu-ibu. Ibu nggak boleh benci orangnya. Yang dibenci itu perbuatannya. Seperti kemarin ada seorang dai katanya, ada seorang ulama katanya, menyebut dia tuh PSK misalnya gitu. Itu nggak boleh itu. Dalam Islam itu kalimat yang tercela, nggak boleh. Apalagi di depan majelis ilmu, para penuntut ilmu tuh nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Misalnya pekerjaan dia mucikari misalnya. Itu mucikari, ya itu nggak boleh. Faham itu ya? Itu nggak boleh. Maka harus berlepas diri dari perbuatan dia dan jangan benci orang. Karena Islam mengukur kebaikan seseorang bukan banyaknya hafalan Qur'annya, bukan fahamnya dia baca kitab gundul, tapi kata-kata yang keluar dari lisannya. Faham itu ya? Hati-hati. Yang kelima kemarin larangannya apa? Wa kasratus su'ali. Orang yang terlalu banyak bertanya tapi nggak punya tujuan kemanfaatan. Dan yang keenam, widha'atal mal. Apa yang keenam kemarin? Orang yang menghambur-hamburkan harta. Kita udah selesai di sini ya. Udah ya. Menghambur-hamburkan harta itu termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra kalau saya tidak salah ya. Kalau salah mohon di anak-anak santri Al-Hadid kayaknya ada nih. Kalau salah tolong saya dibenarkan ya. Innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin. Saya lupa surat apa. Kalau posisi ayatnya mungkin sebelah kiri paling pojok. Lembar kiri sebelah bawah kalau nggak salah. Kalau salah ya dibenerin. Sesungguhnya perbuatan mubadir itu adalah temannya syaitan. Nah, nggak boleh berhambur-hamburan harta. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Nah, kali ini Masya Allah ada basyiran, ada nadhiran. Hadis keempat, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW. Jadi biar ibu bapak faham ya, Islam itu bukan hanya menyampaikan berupa peringatan melulu. Seakan-akan Islam tuh isinya tuh neroko tok. Nah, itu keliru juga. Dan Islam itu juga bukan hanya disampaikan basyiran melulu, kabar gembira kamu gembira terus, nggak ada peringatannya. Ini nggak boleh. Karena para ulama sepakat di dalam Al-Qur'anul Karim 6.000 ayat, 114 surat, 30 juz, itu isinya hanya dua secara umum, basyiran wa nadhiran. Kabar gembira dan peringatan. Gitu ya. Dan hadis Nabi sebagai tafsir dari Al-Quranul Karim. Faham Bapak Ibu? Faham ya? Semoga bisa dimengerti.
Ya, jadi kali ini satu hadis ini menyampaikan informasi dua hal, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan. Apa kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam kitabnya Minhatul Alam, syarah kitab ini? Beliau memberi title atau memberi judul nih hadis keempat dengan tulisan ma jaa fi fadli ridal walidain. Kali ini kita akan mempelajari keutamaan ridho kedua orang tua. Keutamaan ridho kedua orang tua. Ini luar biasa ini. Jadi kalau ridho orang tua itu didapat seorang anak di antara salah satu kaum muslimin di antara kita, maka dia adalah salah satu manusia yang Allah Ta'ala berikan keutamaan besar dalam kehidupan dunia ini. Karena nyatanya banyak orang tua yang gak ridho sama anaknya. Betul apa tidak? Banyak orang tua yang gak ridho sama anaknya. Sebelum saya baca hadis, mungkin kemarin di pertemuan yang lalu saya sampaikan kisah seorang wanita yang ketika umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Masih ingat? Masih ingat ya Bu? Yang karena dia menitipkan ibunya di panti jompo. Terlambat ini si wanita, ibunya sudah tiada. Maka bisa dipastikan ini anak akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan dunia. Kasihan lihat ini si perempuan. Mau kemana dia minta maaf? Mau kemana dia minta ampun? Ibunya telah tiada. Sementara dia masih punya hutang dosa yang begitu besar kepada ibunya. Sedangkan mungkin ada di luar sana atau bahkan di antara kita yang kehidupan dunianya biasa saja. Mungkin dia tidak bisa memberikan harta buat ibunya, tidak bisa memberikan kebahagiaan dunia buat kedua orang tuanya. Namun dia selalu ada ketika ibunya butuh. Namun dia selalu ada ketika ayahnya butuh. Walaupun dia tidak bisa memberikan harta benda atau kebahagiaan dunia, tapi dia selalu ada. Selalu ada tatkala ibunya butuh, dengan tenaganya, dengan perhatiannya, dengan doanya. Maka apa yang dia akan dapat? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Abdullah bin Amr ridha Allah ta'ala atas keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi bersabda, ridallahi fi ridal walidain, ridha Allah terletak dan tergantung kepada keriduan kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, serta kemurkaan Allah tergantung dan terletak kepada kemurkaan orang tua. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Bahkan dalam kitab Adabul Mufrad disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan dengan jalur yang lain, ridha Rabbi fi ridal walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah tergantung dan terletak kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung dan terletak kepada kemurkaan orang. Ittaqullah, wahai saudara-saudaraku, takutlah kita kepada Allah. Jangan kita sia-siakan kedua orang tua kita. Ketika mereka tiada, sudah tidak ada lagi ridho dari mereka buat kita. Dan kita harus sadar, kita bukan ahli sholat, kita bukan ahli Al-Quran, kita bukan ahli puasa, kita juga bukan ahli ilmu, kita bukan ulama. Yang dengan kesemua itu mungkin ridha Allah akan turun pada diri seorang hamba. Namun kalau kita punya orang tua, mungkin ridha Allah akan turun melalui bakti kita kepadanya. Dan ketika Anda menyanyiakan masalah ini, maka Anda akan merugikan, akan mendapatkan kerugian yang sebesar-besarnya. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Takutlah kita kepada Allah. Karena suatu saat semua yang akan kita lakukan akan menuai, akan memanen nanti di yaumul akhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, carilah ridha Allah kepada ridha orang tua. Sebagaimana yang telah kita sama-sama ketahui, ketika Allah Ta'ala ingin mengangkat seorang manusia biasa yang tidak dikenal,
Dia ingin diangkat menjadi orang yang akan tinggal bersama Nabi di surganya yang abadi, khalidina fiha abada. Akan diangkat menjadi derajatnya menjadi seorang sahabat. Lalu dia lebih memilih menjaga ibunya yang telah sakit dan tua renta. Dialah Uwais Al-Qarni, yang dia lebih memilih ibunya dibandingkan menjadi sahabat. Lalu lihat apa perlakuan Allah buat dia. Maka Allah nurunkan Jibril alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan basyiran kepada Nabi SAW bahwasannya ada di luar sana, wahai Muhammad, seorang bernama Uwais Al-Qarni, yang antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab dalam doa-doanya karena baktinya kepada ibunya, padahal dia ingin menjadi sahabat, ingin tinggal bersamamu dan sahabat yang lainnya. Ini sudah menjadi contoh nyata. Lihat juga itu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang menahan perih berhari-hari ketika ibunya mengancam untuk tidak minum dan tidak makan. Ada dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Bukhari, dan ini kisah yang masyhur. Bagaimana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menahan dirinya perih setiap hari ibunya mengancam, memang makan nggak mau, minum nggak mau, makan nggak mau, bicara. Dan ini baru terjadi sepanjang dia hidup gara-gara dia memeluk iman, memeluk Islam. Lalu ibunya hampir sakaratul maut. Dan tatkala hari yang terakhir ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang menemui ibunya, dan ibunya pun tidak mau mendengar apa yang diucapkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ummi, jikalau engkau dikaruniakan Allah 1000 nyawa sekalipun, satu demi satu nyawa itu pergi dari dirimu, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat jemaah. Kita yang hari ini merasa sukses dunia, belum tentu kita dapat ridho dari orang tua. Jangan pernah meyakini dan menyadari bahwasannya, oh saya ini sukses karena amal saya. Bisa jadi kau sukses urusan duniamu, tapi belum tentu sukses dalam urusan ridho Allah pada dirimu melalui orang tuamu. Buat apa harta kaya? Buat apa harta yang banyak? Buat apa jabatan dan popularitas? Ternyata orang tua itu tersakiti hatinya gara-gara perbuatan kita. Buat apa? Sia-sia semua amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba. Kalau ujung dari perjalanan amal soleh dia dan keimanannya dan menuntut ilmunya tidak menjadikan dia lebih hanif, lebih lembut, lebih rafiq, berlemah lembut, sebagaimana sabda Nabi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Lihat diri kita, berkaca pada diri kita tatkala kita ngomong dengan ibu kita dan ayah kita. Apakah kita merendahkan suara kita tatkala ngomong dengan mereka? Apakah kita selalu meminta maaf ketika kita ingin mengusulkan suatu hal kepada mereka? Apakah kita sering meminta maaf dan minta ridho kepada mereka? Yang ada hari ini kita ngatur orang tua. Yang ada hari ini kita nggak mau dikasih tahu orang tua. Yang ada hari ini maunya kita yang ngasih tahu dia. Ridho mana yang akan kau dapatkan? Sekalipun orang tua kita kafir sekalipun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada dia. Selama dia tidak menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbuat kufur dan berbuat dosa-dosa besar, maka tetap wajib kita berlemah lembut kepada dia. Maka jamin oleh Allah, Anda akan merasa hal itu terlambat dan menyesal ketika orang tua Anda itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan Anda untuk mendapatkan ridho dari orang tua itu selesai. Selesai udah. Gak mungkin waktu ini berulang. Bisa jadi hari ini kesulitan demi kesulitan, kehempitan demi kehempitan yang kita rasakan, bisa jadi karena sebab kita durhaka sama orang tua kita. Bisa jadi karena kita pernah menggores hatinya dan belum sembuh dengan perbuatan kita. Namun merasa diri kita sudah benar, namun merasa diri kita ini baik. Dari mana ukuran baik seseorang? Maka jamin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, al haditsu dalilun ala fadli birril walidaini wal amali ala ridahuma wa idkhalu sururi alaihima. Hadis ini merupakan dalil
keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua dan beramal untuk mendapatkan ridhonya, wa idkhalus sururi alaihima, dan meletakkan kebahagiaan di dalam hati keduanya. Jelas. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala ridha Rabbi wa mahabbatuhu li'abdihi fi ridhal walidayhi wa birhuma. Karena sesungguhnya Nabi telah menjadikan ridhonya Allah dan cinta Allah kepada hamba-hambanya melalui keridhaan orang tua dan baktinya seorang anak kepada keduanya. Wa ja'ala ghadabur rabbi fi ghadabil walidaini bisababin uquqihi lahuma. Dan Allah Ta'ala menjadikan kemurkaannya di dalam kemarahan, kebencian, ketidaksukaan kedua orang tua disebab tindakan yang tidak baik tersebut kepada kedua orang tua. Jadi ingat ya, barometer Allah sayang sama seorang hamba bukan bertambahnya harta. Barometer seorang itu bahagia bukan kemudian dunianya sukses. Ada nggak penghafal Quran yang dia tidak dapat ridho orang tuanya? Ada. Lihat Khawarij yang tinggal di zaman Nabi. Mereka baca Qurannya bagus, hafal Qurannya luar biasa. Tapi mereka hatinya kufur kepada Allah dan Nabinya. Tidak jadi barometer seorang itu ahlul Quran, kemudian mereka mendapat ridha Allah. Lihat Khawarij di zaman Nabi yang suka mengkafirkan, yang suka menentang pemerintahan yang sah. Dan mungkin di antara mereka terdapat orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Gak itu barometernya jemaah. Jadi buat anak-anak dan buat bapak ibu yang punya anak, tanamkan hal ini sama diri kita. Dan tanamkan hal ini sama anak keturunan kita. Barometer kebahagiaan dunia bukan seorang itu diberikan harta dan seterusnya berkaitan dengan pernak-pernik dunia. Kan sering saya singgung firman Allah dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-14. Wa qala ta'ala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan oleh Allah tampak indah bagi pandangan manusia kecintaan terhadap syahwatnya, jadi dari jenis lawannya, dari apa? Minan nisa, dari jenis wanita atau lawan jenis. Dari laki ke perempuan, perempuan ke laki. Wal banin, dan anak-anak. Kemudian apa? Wal banin wal khail musawwamati, maaf. Minan nisa'i wal banina wal muqantarati, gitu kan. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara, dan harta benda yang banyak dari jenis emas, perak, kendaraan yang bagus, binatang ternak yang banyak, ladang yang luas. Bukan itu barometer kehidupan dunia yang katanya bahagia. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Semua itu hanya pernak-pernik dunia aja. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada hal yang jauh lebih baik. Dan itu tidak dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba hanya karena banyak harta. Percaya nggak sih di luar sana banyak orang yang sugembel gedu, tapi dia nggak memperdulikan orang tuanya? Percaya nggak sih? Percaya nggak sih? Malah semakin dia jauh dari orang tua, semakin sukses dunianya. Percaya nggak sih? Ya, itu namanya apa? Istidraj. Itu namanya fata morgana hidup. Hukuman yang paling berat, semakin dia berbuat maksiat, semakin jaya kehidupan dunianya. Semoga tidak Allah Ta'ala timpakan hukuman ini buat kita semua jemaah. Masih mending orang itu dipersulit kehidupan dunianya dibandingkan diluluh sama Allah. Hati-hati. Makanya Pak, kalau anak kita bantah ibunya pakai marah, wajib Anda marah. Tapi jangan pukul, jangan dicaci maki. Cukup tinggikan suara dan katakan sama dia, kalau kamu begini, bapak ibu gak ridho. Selesai. Kalau sudah gak ridho, kira-kira Allah ridho gak?
Karena mungkin ada di antara bapak-bapak yang mendampingi istrinya ketika melahirkan. Ya. Allah Ta'ala menghantarkan saya kurang lebih kehamilan yang pertama dan yang kesekian. Atas izin Allah Ta'ala 4 lahir dari rahim istri ana. Kelahiran anak pertama langsung saya teringat ibu. Ya Allah, begini perjuangan seorang ibu melahirkan saya. Maka betapa hinanya diriku ketika aku durhaka sama dia. Antara hidup dan mati. Kalian anak-anak gak tahu bagaimana prosesnya seorang wanita itu melahirkan. Sampai tangan saya itu dipegang sekut, sampai rasa sakitnya hilang. Dan sehingga sampai saya itu hafal bagaimana dokter itu atau perawat itu ngasih tahu persalinan. Tarik napas bu pelan-pelan, tarik bu, buang pelan-pelan, sampai hafal. Ini kalau saya ada gunting, nek ngelahirkan sendiri mungkin saya bisa itu. Saking hafal itu. Baru 4 loh Pak. Belum 10 kan anaknya. Dari 1 istri aja. Gak usah banyak-banyak, nanti pertanggungjawabannya berat. Ketika itu juga saya melihat, ya Allah, kalau anak-anak saya lahir ini dia ngambek marah sama ibunya, saya orang pertama yang akan marahi anak-anak saya. Karena antar hidup dan mati ini mas. Anak kedua sama, sampai anak keempat. Walaupun sudah jalan keluarnya itu lapang, tetap aja sakit jemaah. Kita gak akan pernah tahu. Ingat mas, ingat mbak, kita ini lahir bukan dari sebuah batu. Maka Pak, kalau anak Anda itu ngambek sama ibunya, marah sama ibunya, wajib Anda marah. Dibandingkan nanti Allah yang marah sama dia. Pilih mana? Kita yang marahin anak kita atau Allah yang marah sama dia? Tapi enggak, jangan mukul, jangan maki. Mukmin enggak mukul, enggak maki. Ya, enggak boleh menghina. Apalagi anak sendiri. Doakan yang baik. Dasar anak solih, dikasih tahu, itu yang baik. Jangan dasar anak dablek tenan nanti. Faham ya? Kamu nih lo anak solih, ya Allah, dikasih tahu. Gitu ngomongnya. Faham ini ya? Karena Allah yang bisa murka sebab durhaka dia. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala amra bil ihsani ilal walidaini faman ahsana ilaihima faqad ata'a Allah wa man asa'a ilaihima faqad aghdaba Allah. Itu kata Syekh. Dan yang demikian itu bahwasannya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ihsan ini maknanya apa? Perbuatan yang amat sangat baik. Kalaulah ada di antara kita salah satu di antara kedua orang tuanya sudah tiada, atau bahkan dua-duanya udah nggak ada, kita mau cari yang mana pahala jemaah? Saya mau tanya, sepakat nggak kalau sholat kita ini banyak cacatnya? Sepakat nggak? Sholat kita ini banyak cacatnya, sepakat nggak? Bahkan asar tadi, cacat, sepakat nggak? Lah terus pede nggak masuk surga dengan amal seperti itu? Saya mau tanya, pede nggak? Sholatnya kayak gitu, terus pede mau masuk surga? Pede nggak? Nah terus masuk surga yang mana? Saya mau tanya. Kalau bukan di depan mata kita ada kedua pintu yang kita bisa masuki di surganya Allah. Babur bir walidain kata para ulama. Di antara 8 bahkan 10 atau 12 pintu-pintu surga. Salah satunya adalah pintu berbakti kepada orang tua. Kalau satu pintu seperti saya, ibu saya udah nggak ada, maka hilang pintu ridho satu. Gak ada lagi yang lain cuma. Tinggal satu ayat. Kalaupun misalnya Allah Ta'ala ambil dia, selesai sudah. Mau ridho siapa yang dicari? Oh saya cari ridho orang tua yang lain. Orang tua siapa? Guru Anda itu tidak semulia orang tua Anda. Faham ya? Kita udah bahas. Ada pemahaman di luar sana seakan-akan seorang guru itu lebih utama dibandingkan orang tuanya. Coba datangkan dong dalil jangan pendapat ulama yang mengatakan seorang guru lebih utama dibandingkan kedua orang tuanya. Coba datangkan dalil, jangan ngomong kata fulan, kata Allah dan kata Rasul. Sepakat ya? Benar apa tidak?
Kalau kata fulan semua bisa berpendapat. Tapi kalau menyelisih pendapatnya Rasul dan apa yang dikatakan para sahabat, kita nggak boleh ngikutin. Karena ini diperintah berbuat ihsan. Maka barang siapa yang berbuat amat hal yang lebih baik kepada kedua orang tua, maka sungguh atau Allah, kata para ulama, sungguh dia telah berada di dalam ketaatan yang sebenarnya kepada Allah. Tuh. Jadi lihat efek dari ibadah kita ini, bagaimana perlakuan kita sama orang tua. Kelas, itu aja lah barometernya dah. Itu aja barometernya. Udah mondok juga nggak jaminan kalau bisa membagikan orang tua. Kalau pas di pondok, pas liburan di rumah, kok malah nggak kelihatan hasil ilmunya dari pondok, ya berarti orang tua belum berhasil ini. Harusnya mas, anak-anak nih yang dari pondok mana Al-Hadid Al-Irsyad, harusnya malah tunjukkan dong hasil dari perjalanan ubudiyah antum itu. Apa buktinya? Hanya tambah hafalan gitu, bisa bahasa Arab. Bukan itu yang dicari orang tua. Betul nggak Pak? Saya mau tanya. Betul nggak Bu? Yang dicari apa? Pulang tuh lebih taat. Sholat nggak pakai dibangunin. Tahu kalau ayahnya repot, tahu ibunya repot, dibantu. Itu hasil yang nyata. Biru walidain. Bukannya sekedar faham agama. Faham itu amalnya jelas, real. Mana? Bisa jadi orang itu lebih mulia duduk di majelis ilmu di masjid kampung-kampung kayak gini. Ini kampung atau kota sih? Kampung yang tinggal di kota. Kampung BSB ya. Tawaduk banget nih orang GTP ya, kampung ya. Pesantren. Masih lebih baik tuh orang yang ngaji ke masjid sebulan sekali, sebulan 4 kali. Tapi jelas kelihatan akhlaknya, faham dia agama. Dibandingkan di pondok pesantren, pulang-pulang malah pulang apa? Qala Allah, qala Nabi, bapaknya diceramai, didiktein. Dimarah-marahin, haram ini. Apa-apa pulang-pulang haram, haram. Bukan gitu caranya nasihatin orang tua. Fahamnya? Ambil dulu hati orang tua. Adabnya tunjukin dulu tuh pulang dari pondok lagi liburan. Mobil kotor, motor kotor, cuci enggak? Nyapu enggak? Kan gitu. Capek bapaknya dipijitin enggak? Tanya, Abi, papa mau apa? Itu bakti. Paham ya? Paham? Ini enggak, sholat subuh dibangunin. Tugasnya dikerjain nak? Belum. Belum berhasil berarti kita Pak Bu. Saya sampaikan anak saya, yang doakan aja mungkin nanti tamat kelas 6 ini selesai hafalan 30 juz. Saya sampaikan, Abi sama Umi nggak bangga kalau Mbak itu hanya hafal 30 juz. Abi sama Umi bangga kalau adabmu, akhlakmu baik. Buat apa hafalan Quranmu kalau kamu nggak tambah bakti sama orang tua? Faham Bapak Ibu? Bahasa lainnya apa? Buat apa kau kaya tapi kau nggak bisa membahagiakan orang tuamu? Faham ini Bapak Ibu? Maka siapa yang berbuat baik kepada keduanya, sungguh faqad ata Allah, maka sesungguhnya itulah yang taat kepada Allah sejatinya. Wa man asa ilaihima faqad aghdaballah, dan barang siapa yang berbuat buruk kepada orang tuanya, maka sungguh Allah betul-betul murka atas dirinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini juga pernah kita kupas. Perintah Allah Jalla wa ala disandingkan tauhid dan birrul walidain dalam satu perintah, atau durhaka, syirik dengan durhaka sama orang tua dijadikan satu perintah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam. Bagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu, tidaklah engkau beribadah, tidaklah kau menyembah illa iyyah, melainkan hanya Allah Ta'ala semata.
Jadi kita diminta untuk mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik. Disambung atau dilanjut dengan waw ataf di situ. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada orang tua berbuat ihsanlah. Jadi ini para ulama menjelaskan hak Allah terbesar ditauhidkan, dan hak manusia terbesar adalah biru walidain kepada orang tua. Sebaliknya, dosa terbesar kepada Allah adalah syirik. Dosa terbesar kepada hak adami, durhaka sama orang tua. Bahkan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya di ayat ke-14, anishkurli waliwalidayka. Anishkurli waliwalidayka. Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah, waliwalidayk, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Tuh. Berarti kan jelas jemaah, barometer keimanan seorang itu diterima, amal solehnya diterima, ilmunya nafi', ilmunya bermanfaat, bagaimana dia rasa syukurnya kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Saya ingatkan ini buat anak-anak yang sedang belajar. Sebelum terlambat, jangan pernah kau hilangkan rasa rindumu kepada orang tuamu. Ya. Minta mereka untuk mendoakan kalian. Karena itu yang hanya kita miliki dari mereka. Semoga Allah Ta'ala ridho sampai kita bertemu di surga. Itu aja, gak ada yang lain. Dan kalau mereka sudah tiada, waktu itu gak akan bisa diulang jemaah. Gak akan bisa diulang. Kemudian jamaah dimakan oleh Allah. Allah Ta'ala juga di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan menukil firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di sini Allah mengutamakan seorang ibu. Di mana Allah Ta'ala katakan a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan kami wasiatkan kata Allah, kami perintahkan kata Allah kepada segenap manusia, kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya ihsana, berbuat baiklah. Hamalathu ummuhu, ingat ibumu yang telah mengandungmu. Kurhan wa wada'athu kurha. Apa tuh kurhan di sana? Hah? Bersusah payah. Ya kan apa di situ? Iya, susah payah, perih, letih. Walaupun ada sebagian ibu-ibu hamil itu malah sehat bugar. Ada memang ibu itu hamil dengan gak hamil kondisinya biasa aja. Ada gak bu? Ada ya? Mau hamil sampai berapa aja kuat, strong. Ada itu. Soalnya saya punya teman itu istrinya teman tuh anaknya sampai 13. Strong. Strong luar biasa. Telulas. Saya pernah minta sama Allah 20 ya Allah. Baru dikasih 11. Dihidupkan 4, diambil 7. Selesai sudah. Tinggal 9. Bismillah. Semoga 9-nya hidup semua nanti. Ya nggak tahu, kita husnuzon aja sama Allah. Satu istri loh Pak, tenang aja. Setia insya Allah. Tapi kalau dipaksa Allah mau buat apa lagi? Dipaksa mau gimana? Jangan diaminin, malah diaminin. Udah diaminin pula lagi. Macam mana kau ini? Belum siap ini. Dosanya masih banyak, anaknya belum selesai hafalannya nanti. Belum selesai. Diaminin sama murid. Ya Allah, malaikatnya ngaminin nggak ya? Malah diaminin. Lihat ini, ibumu yang telah yang mengandung kamu, wada'athu kurha, dan yang telah apa? Menyusui kamu ya, di situ apa? Iya, hamil dan melahirkan. Melahirkan nanti di bawahnya ada menyapi yaitu menyusu. Menyusui kamu dengan lemah, letih, bersusah payah. Mas, andai kita ingat masa lalu kita loh anak-anak nih ya Allah, Masya Allah, ibu kita nih, Masya Allah. Pak Yudi dulu waktu anak pertama gendong anak itu paling lama berapa jam Pak? 1 jam ada? 2 jam, Masya Allah langsung 2 jam. 2 jam ya. Nanti ketika anak kedua ada lagi 2 jam? Gak ada. Gak ada. Iya. Saya pernah itu anak pertama tok ya. Anak pertama itu Masya Allah itu 1 jam mungkin 2 jam ada. Tapi setelah anak kedua sampai keempat
Sepoyokan Pak. Tapi coba istri kita tambah usia. Saya lihat istri saya itu sakit aja, capek, tetap aja mimiin. Betul nggak Bu? Tuh ketika di sebelah sini capek nanti pindah sebelah kanan. Sampai pagi tuh kadang-kadang, apalagi anaknya laki. Anak laki tuh kalau mimiknya kesuus, kenceng Mas. Nah dulu Mas. Kamu dulu mimiin di ibumu tuh. Kencengnya bukan main. Kalau anak perempuan beda dengan anak laki. Umumnya ya. Betul nggak sih Pak? Bapak-bapak lagi mana buatan sih? Oh iya betul sama ya. Yang belum saya doakan segera punya anak langsung kembar. Mas Airu saya doakan langsung 3, siap ya? Amin Allahumma amin. Berat itu seorang ibu itu. Saya nggak bisa bayangin habis itu masih ngurusin kami lagi, bapakmu. Ngurusin lagi itu rumah, masak pula lagi. Dikasih pembantu tak mau pula. Kok bahasa Medan pula yang keluar ini? Coba dipikir. Gitu marah-marah sama ibunya. Mama nih loh, ibu gitu loh. Ibu. Ya. Terus pas ibu habis mandiin gitu kan. Saya waktu kita mandiin, tuh anak lanang ya. Mandiin, pas mau dikasih popok malah dicerut kena pipis. Cerut kena pipisnya. Nggak nesu ibu Nah besok kalau naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ibunya naudzubillah sakit. Baru rewel dikit kamu marah-marah, pantas enggak? Tanya sama diri sendiri. 5 tahun kita kondisi kayak gitu. Kita baru ibu sakit aja, ngeluh dikit, rewel dikit. Mama nih loh, rewel banget, dosa besar itu. Gak lama jamaah kita sama mereka, sebentar. Faham ini? Jangan pernah katakan mama rewel, mama dikandani ngeyel. Wallah percuma hartamu, percuma sholatmu. Gak ngefek di sisi Allah. Papa juga sama tuh, bapak kita tuh. Jemput Rizky pergi pagi, kadang pulang malam. Kadang aja gak ngerti mak bedundu, mak jagagi anak wis gede. Sampai kadang mau nyium anak, wis turu anaknya. Terus ngambek anaknya gitu sama bapaknya gitu. Subhanallah. Nanti kalau udah jadi orang tua, kita baru tahu rasanya jadi orang tua itu kayak apa. Faham ini ya? Maka inilah kenapa kemudian di sini ada basyiran dari Nabi dan ada nadhiran dari Nabi, bahwasannya seseorang di antara kita tidak akan pernah mendapatkan ridho dari Allah ketika dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Dan ini saya tidak akan pernah bisa memaksa siapapun. Dakwah itu nggak boleh memaksa seseorang, karena Allah sendiri mengatakan dalam suratul Baqarah 256, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama ini. Jadi bagi anda yang mau mendengar, mau menaati, tafadhol, monggo. Bagi anda mau menjadikan hal yang biasa saja, ya monggo. Karena seorang dai nggak bisa memaksa murid, nggak harus ikut gurunya. Allah aja nggak memaksa, apalagi siapa Salahuddin. Kalau anda mau mendengar, fadhol, renungkan ini baik-baik. Ketika anda nggak mau mendengar, fadhol, dengarkan saja, cuek aja nggak apa-apa. Masuk kuping kanan, keluar dari kanan lagi kan, mental. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kenapa kemudian ternyata di dalam babur biru wasilah ini, bab kebaikan-kebaikan dan silaturahim ini lebih banyak ditujukan adalah kepada kedua orang tua sebelum yang lainnya. Jadi orang tuanya dulu diurusin. Jangan sampai ada seorang laki-laki, seorang suami tidak fokus ngurusi rumah tangga dan orang tuanya, malah fokus ngurusi istri orang lain, kan repot. Ngapain ngurusi istri orang lain? Saya mau tanya. Istri yang kadang nggak diurusin, kayak tadi pagi saya ngaji sama bapak-bapak sini. Istrinya nggak pernah tuh di sholat malam, tapi Bu Julia nih, assalamualaikum beb. Udah bangun belum sholat malam? Subhanallah. Istrinya nggak pernah ditanya makan siang pakai apa, dia ditanya itu. Assalamualaikum ukhti fillah, pakai bahasa Arab biar keren gitu ya. Sudah makan Dek? Bujung liane diperhatiin. Ibunya rak tahu ditakon. Bapak makan apa? Ibu makan apa? Daripada energinya ngurusi bujung liane, ngurusi bapak ibu lebih genah malah.
Coba Pak, kita jadi orang tua, ditelepon sama anak nanya kabar, seneng nggak? Seneng nggak Bu? Seneng. Walaupun yang sekedar, mak minta duit, ya sudah apa-apa seneng. Ya kan? Taunya minta duit lah di KI itu ya. Nih ono. Tapi kan dengar suara, tapi jangan gitu ya Mas, telepon langsung minta jaluk duit. Pak, jaluk duit. Bapaknya sih legowo. Bocah, dasar bocah kan gitu kan. Tetap aja bapak kasih uzur. Kitanya aja yang diberi uzur dagel terus gitu. Telepon lagi seminggu, duitnya wes entek Pak. Waduh. Mudah-mudahan yang di pondok nggak kayak gitu ya. Nelpon mak bapak ini hanya butuh duit tok. Jangan. Besok kalau udah kuliah sampai di Madinah, tak doain kalian tuh doa kuliah sampai di Madinah. Amin Allahumma amin. Jangan pernah nyusahkan orang tua. Malu anak laki tuh nyusahin orang tua, malu. Nih dengar nih. Saya ngomong ini bukan jarkoni. Karena sudah membuktikan. Nikah saja alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Saya nikah dengan istri saya yang pertama ini loh. Sepeser pun minta sama orang tua enggak. Malu. Laki malu minta sama orang tua. Biayai sendiri. Cari sendiri. Nekat. Tapi punya bekal. Bukan nekat sembarang nekat. Malu. Ini saya tanamkan buat anak-anak. Jangan minta sama orang tua. Mampu, lakukan sendiri. Nanti kalau kamu punya adik, dia akan melihat, oh kakakku kayak gini ya. Masya Allah, pasti gitu nanti. Saya mau tanya bapak-bapak di sini. Kalau anaknya mau melakukan hajat besar kayak gitu, nggak minta sama kita Pak. Panjenengan jangan tersinggung, malah harusnya bangga. Seneng nggak? Seneng nggak? Udah papa nggak usah bantu, mama nggak usah bantu ya. Insya Allah kakak atau abang mampu. Itu dicoba, diperhatikan dengan baik. Itu satu di antara bukti kita tidak meletakkan beban sama orang tua. Minta maaf dulu, maaf ya Pak, maaf ya Ma. Bukan menolak rezeki dari papa mama. Kakak bisa sendiri, abang bisa sendiri. Doakin aja datang ridho. Selesai. Karena dia mungkin dapat istri yang solihah. Yang minta maharnya hanya apa? Seperangkat alat sholat. Dan yang penting dihalalkan, selesai kan. Sebaik-baik wanita kan begitu. Minta maharnya jangan mahal-mahal. Minta rumah di Ivy Park. Waduh. Lanang sopo sing teko Pak. Kecuali kalau dia sudah beristri dan ya gitu, punya harta beda. Paham ini? Paham ya? Taib, mungkin ini dulu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala dicoba diresapi baik-baik makna ini, karena kalau Allah taala sudah murka maka habislah segala urusan dunia dan akhirat. Dan insyaallah taala besok kita akan membahas setelah kepada orang tua, kepada siapa lagi kita harus berbuat kebaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas setelah orang tua kepada siapa kita hendaknya berbuat baik. Kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo Bu. Mas. Iya Bu, syukran Bu. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak tidak mendapat ridho ibunya, apakah dampaknya bisa sampai kepada cucunya? Hadza wallahu ta'ala alam. Yang jelas dampak kepada cucu adalah cucunya pun akan memperlakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Sebagaimana kata kaidah dari para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran, balasan sesuai dengan setimpal dengan amal perbuatan. Jadi kalau ada seorang anak dia tidak mendapat ridho dari orang tuanya, maka si anak tersebut nanti dia akan digitukan juga sama anak-anaknya. Hati-hati. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat ke-7. Ya, Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat diri kamu sendiri.
Dan jikalau kamu berbuat tidak baik atau berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu buat dirimu sendiri. Maka kalau misalnya seorang anak tidak diridhoi ibunya, maka suatu saat nanti dia pun akan mendapatkan perlakuan yang sama oleh anak-anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Nanti si anak nanti kamu dikandani nggak bisa. Lah anaknya tahu, papa aja dikasih tau nenek aja nggak manut kok. Sakit udah itu wis. Itu sudah habis tuh orang tua kalau digituin anak sudah itu wis. Kayaknya itu dunia sudah runtuh. Langit itu sudah terpecah belah. Idzas sama'un fatarat, kayak itu kan, apabila langit telah berpecah belah. Sudah kalau udah digituin sudah sama anak selesai dah. Habis itu si orang tua nggak sadar kesalahannya. Itu berarti sudah ditutup sama Allah hidayah. Na'udzubillah, jangan sampai sebagaimana firman Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Allah telah tutup hati mereka, pendengaran mereka dan mata mereka dari kebaikan. Jangan sampai. Karena ada seorang mengatakan bahwa kenapa hidupku selalu tidak beruntung? Apakah ini dampak dari nenek yang tidak ridho pada bapakku? Enggak, kalau itu mah bisa jadi dia juga gak dapat ridho dari bapaknya. Ya makanya kalau ada seorang anak mengetahui bapaknya nggak bakti sama neneknya, saran saya yang sudah dapat hidayah jangan menyamakan frekuensi anak seperti bapaknya. Paham ya? Misalnya si anak ini tahu bapaknya atau ibunya nggak baik sama nenek kakeknya, maka si anak ini biasanya dorongan untuk tidak berbakti sama orang tuanya besar, karena dia kan diajari secara tidak langsung sama orang tuanya. Betul nggak sih? Betul gak sih? Itu kan secara nggak langsung kan si anak diajari bapak ibunya kan untuk durhaka sama kakek neneknya. Betul apa enggak? Ya dia kan mengajari. Lah kalau kita sadar sekarang, buang jauh-jauh memori itu, di brainwash pikiran kita, minta petunjuk sama Allah, jangan dibalas. Nanti kesusahan itu pun akan ikut kepada kamu. Gitu ya. Apakah boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal, yang belum pernah mengucapkan syahadat dan tidak pernah melaksanakan sholat? Padahal anak ini sangat menyayangi orang tuanya. Jazakallah. Gak bisa jemaah. Kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, gak bisa. Nabi mengatakan idza matal insan, wa fi riwayatan idza matal ibni adam in qata'anhu amalahu ila min thalathin. Apabila anak cucu Adam mati, terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Al-ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u laha, anak saleh mendoakan kedua orang tuanya. Kalau misalnya dia nggak punya 3 hal ini, apa yang menyelamatkan dirinya? Kalau dia tidak beriman, maka sedekahnya, maka kebaikannya, maka dia bantu orang. Kalau dia nggak beriman, batil semuanya, batal di sisi Allah. Maka sudah, sebagaimana Nabi SAW, jangan itulah. Sebagaimana riwayat yang lain yang dikatakan, contoh, misalnya Nabi SAW ingin menyolatkan dan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia mati dalam keadaan dia memang munafikan. Sampai Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa kamu ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi diam aja. Sampai turun dalil dari Allah, turun wahyu dari Allah untuk mengharamkan menyolatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Gak boleh. Ya sudah bu. Gak bisa kita Allah maghfir lahu atau Allah maghfir lahuma warhamhuma. Gitu gak bisa. Atau Allah maghfir lahuma warhamhuma kama rabbayana shighara, misalnya begitu. Udah gak bisa. Ya gimana wong dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi Allah Maha Adil ibu-ibu. Tenang saja. Allah itu Maha Adil. Al-Adlu. Allah itu Maha Adil. Allah yang paling tahu bagaimana hisabnya nanti di yaumul akhir. Mungkin sebab dia kita menjadi anak yang taat hari ini. Mungkin sebab dia kita lahir di muka bumi ini dan semua kerja kerasnya kita berada di dalam Islam yang Masya Allah. Allah Maha tahu kok cara menghitungnya. Kita hanya bisa berhusnuzon kepada Allah, namun tidak boleh mendoakan dia dan dilarang untuk mendoakan dia supaya diampuni oleh Allah. Nggak bisa, karena terputus semua amalnya. Ya, karena yang bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan doa dan kebaikan ketika dia mati dalam keadaan apa? Muslim.
Demikian. Hada wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Silakan. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya? Ya. Kalau kita lihat banyak anak misalnya itu sampai mencium kaki ibunya, Ya. mencium kaki ibunya. Ya. Apakah itu batasan hulunya itu seperti apa? Apakah itu hulu atau memang sah-sah saja? Ya. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya apabila seorang anak mencium kaki ibunya atau menyuci kaki ibunya. Masya Allah, ini ada perbuatan sahabat. Dan ini perbuatan sahabat yang pernah dikerjakan sahabat, dan Nabi SAW mendiamkan perbuatan tersebut. Siapa yang bilang tidak boleh mencium kaki seorang ibu? Siapa yang bilang tidak boleh mencuci kaki seorang ibu? Siapa yang ngomong? Dia aja yang gak punya ilmu. Bahwasannya ada sahabat yang pernah mencium kakinya seorang ibunya. Dengan tidak harus bersujud kan, dengan cium kaki ibu harus bersujud kan, tidak harus. Mungkin dengan dinaikkan kakinya ke atas kaki kita, ya, izin ya bu, ngapain nak, cium kakinya. Boleh, bersihkan kakinya. Dan ini pernah dilakukan sahabat juga. Kerjakan, boleh, dan ini ada dalilnya. Dan ini tidak kemudian para ulama berselisih, karena memang ada perbuatan sahabat. Kita kan tahu jamaah, manusia yang paling tahu Nabi beriman dan beramal soleh siapa? Sahabat. Maka kita nggak boleh menyelisih sahabat. Kalau menyelisih selain sahabat boleh, karena kita nggak boleh menyelisih sahabat. Siapa yang bilang mencium seorang kaki ibu itu nggak boleh, berarti dia nggak punya ilmu, gitu ya. Karena ini ada perbuatan sahabat. Kalau antum mau mengerjakan, kerjakan, nggak apa-apa. Mumpung masih ada. Izin dulu sama dia. Izin ya, gitu. Silakan yang lain. Maaf nih, saya teringat ibu saya soalnya. Jadi nggak bisa menahan. Maafkan saya ya kalau jadi begini. Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah pulang gasik nak ngono. Kalau nggak ada pulang gasik kan, alhamdulillah. Ini maghribnya jam berapa nih? Hah? Wah, berarti bisa pulang gasik kan ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada ibu-ibu, mbak-mbak. Oh, silakan, Bu. Apa, Bu? Ya. Apa, Bu? Ya. Laki dan perempuan. Ya. Sesuai porsinya. Porsi laki atau porsi suami, istri. Porsinya sendiri-sendiri. Ya, jadi kata Nabi khairukum wa khairukum li ahlihi, dalam riwayat yang lain khairukum wa khairukum li nisaihim. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dalam hadis yang lain sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri-istrinya. Istri-istrinya loh Bu, tulisan di situ. Saya nggak bisa ngomong berbeda, soalnya li nisaihim itu banjama, Bu. Makanya saya kalau baru satu ya Mas, berarti baik hanya satu istri. Kalau ini mau bercanda. Tapi memang benar lisaihim itu jamak masalahnya. Jadi standarnya kalau suami, saya jelaskan ya, kalau suami dikatakan baik ketika dia memperlakukan sang ibu dari anak-anaknya bagaikan ratu di dalam rumahnya. Ibu bayangkanlah bagaimana ratu di rumah. Dan saya lagi belajar itu, menjadikan ratu istri saya ini di hadapan anak-anak. Bagaimana ratu? Tapi jangan ngelunjak ratunya ya Bu. Nggak boleh ngelunjak juga. Jadinya dia nggak pernah ngomong kasar sama istrinya, nggak pernah stupid. Alhamdulillah nih lisan nggak pernah ngatakan bodoh sama istri saya sampai detik ini. Semoga sampai mati saya dijaga sama Allah. Ngatain istri saya aja nggak pernah, alhamdulillah ditolong oleh Allah. Jangan pernah bodoh kamu, jangan. Itu tanda baik. Ya. Terus nafkah
lahir dan batin cukup, nggak harus lebih loh Bu. Kalau lebih berarti pahalanya lebih besar lagi. Kemudian sebaik-baik istri bagaimana kepada suami? Ingat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 kalau saya nggak salah ya. Posisi ayatnya perlu disebut nggak usah ya. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Maka jadilah seorang wanita itu wanita yang salihah. Salihah di sini barometernya itu bukan di hadapan suami. Salihah itu di hadapan Allah. Dia melakukan ketaatan itu karena Allah. Salihah di hadapan suaminya, yang suaminya ketika memandang dan memanggil dirinya menjadi penyejuk pandangan mata dan hati suami. Qanitatun, dia taat kepada suaminya tatkala suaminya itu sedang memberikan amanah apapun. Tidak pernah keluh kesah. Ya Bu, jangan halu'a dan jangan jazu'a. Ibu itu kalau udah punya rumah di GTP itu suami telah memberikan ibu lebih dari cukup. Wis lebih turah-turah banget wis. Wis sudah tenan wis. Nek ibu dikasih rumah yang kene Bu, dimuliakan wis turah-turah nih Bu. Walaupun mungkin seorang suami nggak pernah cerita kalau dia punya masalah di luar sana, tuh ya. Itu namanya taat, wis taat. Diperintahkan suami mau sholat malam, jangan kosek Mas, mau sholat tahajud, batal ke? Ada apa Mas? Ise. Tok cuman ngise tok ngene bapake. Bar kuwi turu nembe sholat izin. Jangan, bukan hanya puasa sunnah loh Bu. Bahkan sholat malam aja harus izin sama suami. Harus izin, nggak boleh nggak izin. Karena malam itu milik bapak-bapak. Betul nggak Pak? Malam itu milik bapak nggak sih? Saya mau tanya. Kok senyum Pak? Udah wedi Pak. Jawab. Betul apa enggak? Sahih lagi itu berani dong ngomong. Masa wedi ngomong. Emang ada bojone ngene santuy aja. Ini kan gak dimarahin, santuy aja. Ya. Kemudian hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Jagalah kehormatanmu, jagalah cintamu, jagalah kehormatannya, jagalah semuanya ketika suamimu tidak ada di dekatmu. 3 hal hanya dituntut oleh Allah dalam ayat itu. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Seingat saya surah An-Nisa ayat 34. Kalau Quran pojok posisi sebelah kiri paling atas kalau nggak salah. Gitu ya Bu. Itu Bu. Terus anak bagaimana? Haknya anak ya diberikan. Dalam? Tunggu Bu. Gimana? Ya. Nggih. Iya. Sih. Iya. 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 Bahasanya di rumah di luar itu supel, hambal, sambel gitu ya. Misalnya supel, hambal, baik dan seterusnya. Kenapa Ki? Habis siapa? Oh iya. Bu, tapi yang harus diralat, istri itu nggak ada kalimat ridho istri itu nggak ada Bu. Kepada suami itu nggak ada. Yang ada ridho suami. Pengakuan istri dia baik, iya. Tapi kalau istri ridho itu nggak ada. Yang ada seorang wanita tuh ridho dia kepada anak, bukan kepada suami. Ini ralat dikit ya. Jadi bagi ibu harusnya pengakuannya kepada suami itu, asalkan gini loh Bu, suami sudah berusaha mengajarkan ibadah sama ibu dengan diajak dalam majelis ilmu misalnya. Ini kan sudah syarat. Kemudian ibu telah diberikan nafkah dunianya lebih dari cukup. Tidak pernah, dulu mungkin marah-marah, sekarang udah nggak pernah. Baik sudah sekarang, lembut sekarang. Sebagaimana tadi sabda Nabi, innallaha rafiqun yuhibbu rifqah. Bu tunggu dulu Bu. Bu sebentar Ji. Sebentar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Harusnya ketika kita sudah ngaji adab, bahkan nanti kita kan sedikit ada kajian akidah di sini sedikit masuk gitu kan. Harusnya setelah keluar dari kajian ini kita semakin lembut sama anggota keluarga kita. Saya juga terus belajar kok Bu. Bukan berarti saya sudah sempurna. Sempurna itu milik Allah. Kalau gagal nanti dibalikin lagi, diulangi lagi. Jadi baik barometernya itu confirm dari istri, dia adalah suami yang belajar untuk menjadi lebih baik. Gitu.
Gitu ya Bu. Dan ingat, jangan diceritakan ke siapapun. Ingat ya Bu, maaf, ibu demi Allah, ini akan menjadi dosa besar setelah syirik ketika seorang istri membuka aib kekurangan suaminya bahkan di depan kedua orang tuanya sendiri. Gak boleh. Gak boleh. Nelpon papa mamanya, "Ma, suamiku." Dosa besar. Baik buruk suami, tahan aibnya. Ibu keluar ngomong, dosanya sama seperti dosanya seorang anak kepada orang tua. Selesaikan sendiri di dalam rumah tangga. Kalau nggak bisa menyelesaikan, kita butuh solusi. Dan solusi itu mungkin ada di orang tua kita, baru kita cerita. Kalau nggak ada solusi di orang tua, jangan cerita. Itu sama dengan membuka aib pasangan kita. Nggak boleh membuka aib. Gitu ya. Nah kalau dua-duanya bisa balance seperti itu, semoga ridho Allah akan menyelimuti sehingga rumah tangga mereka itu diberikan dua cinta. Disebut mawaddah warahmah hingga sakinah sebagai riil dari jawaban cinta tersebut. Ngeten ya Bu. Semoga diberkahi oleh Allah. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang lain? Silakan Mas. Ibu tadi paham ya? Paham ya? Silakan Mas. Gimana? Menuntut ilmu dengan berbakti sama orang tua baik mana? Utama mana? Ya bakti sama orang tua dulu. Tapi kalau orang tua suruh kamu menuntut ilmu, ikuti kata orang tua. Tapi aku nggak mampu, ikutin aja orang tua. Suatu saat kau akan tahu nanti di sana ada pertolongan Allah. Tapi kalau tanya menuntut ilmu sama bakti orang tua, ya bakti orang tua dulu. Sebagaimana Uwais bin Al-Qarni tadi itu loh. Dia kan tadinya mau menjadi sahabat. Menuntut ilmu nggak nanti sama Nabi harusnya di Masjid Nabawi. Tapi kan terhenti langkah kakinya. Dengan ngapain dia? Merawat orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu sehat walafiat, kemudian kita menuntut ilmu dilarang orang tua karena alasan A, B, C, dan D, jangan pergi dari rumah dengan kau menuntut ilmu sampai orang tua ridho kau pergi dari rumah untuk menuntut ilmu. Selangkah aja kau meninggalkan rumahmu karena dia enggak meridhoi kamu menuntut ilmu, maka ilmumu tidak akan pernah berkah sampai kamu menjadi orang yang takut sama Allah. Gitu ya. Paham? Ya. Jangan nuntut ilmu lebih utama. Yang ngomong siapa? Salah itu. Karena ridho Allah itu tergantung kepada keridhoan orang tua. Dan itu lebih utama. Bersabar kalau ada orang tua yang gak izinkan kita nuntut ilmu, sabar. Gak lama kok. Antara kita dengan dia dan kehidupan atau kematian sebentar saja. Gitu ya. Semangat. Bapak Ibu ada lagi? Kalau enggak kita tutup. Saya rasa cukup ya. Saya mau istirahat nih dari pagi nih belum. Kejar-kejaran tadi naik mobil ya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengampuni dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita dan dzurriyyah kita, anak keturunan kita. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa guru-guru kita. Serta Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita. Dan semoga kita dinaikkan derajat menjadi orang bertakwa. Dimatikan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.